Jadi sebelum masuk ke penilaian, mungkin kita perlu melihat dulu SKP yang ada. Jadi SKP yang ada sekarang itu, khususnya ketika kita mau melakukan penilaian, kita harus memisahkan. Jadi di sini kalau kita baca di SKP ini, di contoh ini 80 sampai 90% fitur aplikasi sesuai NSPK. Nah, berarti di sini bentuknya target. Interupsi, mohon izin Pak Samsul. Oke. Ya, nah ini dari teman-teman minta di slideshow biar mungkin tampilannya lebih. Oh, oke. Ya, Siap. ada sebagian yang tidak dapat. Begini. Kasih ya, cukup. Terima kasih Pak. Oke. Jadi yang perlu kita ketahui, target yang ada di sini itu kan bentuknya tidak lagi absolut. Ya mungkin absolut bisa juga. Tapi di sini bentuknya range 80 sampai 90, 7 sampai 8, 1 sampai 2, 90 sampai 95 dan seterusnya. Nah, ini. Terus kalau kita lihat target ini kita bisa bagi bahwa ini adalah numerik atau angka. Yang ini adalah karakter. Ini tentunya kita tidak bisa menghitung secara sistem kalau ini bentuknya karakter. Nah, jadi sehingga mau tidak mau ketika kita menerapkan ke Excel itu harus bisa seperti itu. Terus eh, sebelum dilakukan penilaian maka eh, ada beberapa yang kita ketahui. Jadi target di Permen Penerapan itu bisa absolut, misalnya 5 pegawai, 8 dosen, atau range 6 sampai 7 jam, 80 sampai 90%, 1 sampai 2 hari. Ada juga dengan menggunakan batas maksimal, maksimal 3 hari, minimal 2 hari, dan sebagainya. Nah, untuk menilai itu sendiri, pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah menghitung capaian IKI. Jadi menghitung capaian IKI dengan membandingkan target dan realisasi. Untuk mengetahui realisasi dilakukan dengan melihat formula penghitungan pada manual IKU. Setiap PK yang dibuat oleh pimpinan itu selalu ada manualnya. Jadi untuk menentukan realisasi ya kita lihat manualnya. Misalnya ada target IP ASN ya, indeks meningkatnya indeks IP ASN, indeks profesional ASN. Nah, itu ternyata di manual itu dilihat apa namanya disiplin, nilai disiplin, tambah nilai kinerja, tambah nilai administrasi, tambah nilai satunya kompetensi seperti itu. Nah, rumus itulah yang kita pakai untuk menentukan realisasi. Sesudah realisasi diketahui atau dicapai, maka kita hitung dengan membandingkan. Nah, membandingkan antara target dan realisasi. Sudah ketemu? Nah, ketika sudah ketemu, maka kita tentukan dulu kondisi IKI-nya. Jadi, kondisi IKI itu bisa normal, bisa khusus. Jadi normal, di mana realisasi yang nominal atau angkanya lebih besar dikategorikan melampaui target. Misalnya, jumlah lulusan atau jumlah pabrik yang sudah memiliki pengelolaan limbah sesuai standar, misalnya begitu. Makin banyak pabrik yang memiliki sistem pengelolaan limbah sesuai standar, makin bagus. Maka itu adalah disebut kondisi normal. Kalau kondisi khusus seperti apa? Jadi misalnya jumlah atau persentase industri yang melanggar ketentuan ketentuan eh, kesehatan lingkungan. Itu makin banyak industri yang melanggar, makin jelek kan gitu.
makin sedikit yang melanggar, makin baik. Nah, itu disebut kondisi khusus. Itu yang kita perlu ketahui. Nah, kondisi normal dan kondisi khusus ini memiliki rumus yang berbeda dalam menilai. Di sini ada realisasi dibagi target kali 100%. Kalau di sini ada realisasi dibagi target kali 100%. Tapi ada satu-satunya, 1 plus 1 min. Seperti ini. Nah, ini kalau targetnya berupa absolut. Kalau targetnya berupa range, itu rumusnya beda lagi. Jadi, kalau range, itu misalnya range-nya seperti ini ya. Contoh, range. Nah, ini kalau ini jelas. Nilai indeks profesional ASN, nah, target 85, realisasi 92. Nah, ini berarti 92 dibagi 85. Kan seperti itu. Nah, caranya ngitung 92 dari mana? Nilai disiplin, tambah nilai kinerja, tambah nilai kompetensi, tambah nilai kualifikasi. Ketemunya 92. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau targetnya enggak fix, enggak 92 gitu. Targetnya misalnya 80 sampai 90. Berarti kalau 80 sampai 90 targetnya, maka dalam penghitungannya ketika dia terrealisasi antara 80 sampai 90, katakanlah 85 gitu, berarti sudah baik nilainya, mencapai target. Gitu. Tapi kalau ketemu 92 misalnya, maka 92 dibagi 90. Tapi kalau ketemu di bawah 80, 70 misalnya, 70 dibagi 80. Jadi baginya itu pada range terdekat. Kalau melampaui yang ditargetkan, maka pakai range yang di atas. Kalau tidak di bawah yang ditargetkan, pakai range yang paling bawah. Terlepas dari apakah kondisi IGI itu normal atau khusus. Seperti itu. Oh, ini contoh kondisi ini. Normal atau khusus. Oke. Nah, jenis target. Nah, jenis target di sini ada 5 sampai 6 hari, itu nanti di dalam Excel kita terjemahkan ya. Misalnya targetnya 5 sampai 6 hari sesudah kegiatan, berarti diterjemahkan min 5 hari, max 6 hari. Maksimal 10 hari diterjemahkan di minnya 0, maxnya 10. Seperti itu ya. Nilai sakit BB misalnya harus diterjemahkan dalam angka. Misal 80 sampai 85. Berarti minnya 80, max 85. Nilai indeks merit system misalnya 320. Nah, 320 itu absolut boleh. Atau dibuat antara 315 sampai 320, silakan. Seperti itu. Nah, maaf. Target 7 sampai 10 anak. Nah, jika realisasinya 11, ini kalau gitu, maka 11 per 10 kali 100%. Jika realisasi 6, maka 6 per 7. Jadi yang mendekati 6 kan lebih dekat ke 7. 11 lebih dekat ke 10. Jadi 11 per 10, yang ini 6 per 7. Itu caranya. Baik, angka berikutnya adalah mengkategorikan nilai capaian IGI. Capaian IGI yang diperoleh dalam langkah sebelumnya, sekian persen itu dimasukkan ke kategori. Kategorinya ini, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Jadi, misalnya ini 102 berarti sangat baik. Dia langsung masuk ke sini. Ini 101 sangat baik, masuk ke sini. Ini cukup, masuk ke sini. Tinggal ngikuti tabel. Selanjutnya, apabila dia sangat baik, di sini ya, maka dia pakai rumus yang ini.
untuk menghitungnya. Apabila dia cukup, ya pakai rumus ini. Apabila baik, ya pakai rumus ini. Itu. Kemudian, next. Baru kita bagi. Menghitung capaian kinerja utama dan kinerja utama 2. Jadi ada kinerja utama 1, ada kinerja utama 2. Apa itu kinerja utama 1? Kinerja utama yang berdasarkan perjanjian kinerja dengan memperhatikan renstra dan renja. Dan kinerja 2 adalah kinerja utama yang berdasarkan rencana aksi. Itu memiliki bobot 40%, maksimal yang ini 60%. Bagaimana kalau tidak ada kinerja 2? Ya nggak apa-apa, berarti 100% kinerja utama 1. Kalau ada seperti ini. Coba saya tunjukkan di permenpan 8 contohnya. Ini ya. Jadi di sini kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja. 1, saya kasih warna kuning. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 5, 7, 8, 9. Kecuali yang ini, yang nomor 6. Terlaksananya rencana aksi dan inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama. Ini. Kemudian kita hitung. KU1 kita hitung. Jadi tadi ada beberapa angka kan. 80, 19, 109, 115, terus atasnya tadi 120, 109, 109, dan 80. Seperti itu ya. Nah, ini kita jumlah, kita rata-rata kali 60%. Hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Terus yang kinerja utama 2, 109 kali 40%. Hasilnya kita jumlah. Inilah nilai SKP JPT. 107,2. Terus kita sekarang menghitung kinerja tambahan. Nah, kinerja tambahan caranya sama. Menghitung capaian mengetahui dengan realnya melihat manual IKU. Apakah kinerja tambahan memiliki manual IKU? Ya, belum tentu. Jadi manual IKU itu adalah cara untuk mengukur IKU ya, indikator untuk mengetahui dicapainya suatu indikator. Anggap aja manual IKU itu bukan domain Permenpan 8, tapi domain dari proses kesepakatan antara atasan dengan bawahan. Jadi dia disebut bisa mencapai tujuan itu, bisa mencapai target itu bila apa? Itu yang tahu adalah atasan dan bawahan yang dibuat pada saat merencanakan sebuah kinerja. Kemudian langkahnya sama, menentukan kondisi capaian IKI normal atau khusus. Ya. Terus selanjutnya memasukkan ke dalam kategori sama ya, persis caranya sama. Yang berbeda di sini lingkupnya. Nah, jadi lingkupnya itu bisa memiliki bobot 1 apabila dalam 1 unit kerja, bobot 2 apabila 1 unit beda unit tapi 1 instansi. Bobot 3 antar instansi. Bisa juga maksimalnya 4, misalnya pertemuan internasional gitu. Nah, itu 4. Tapi 4 itu maksimal ya, nggak ada yang lebih tinggi lagi. Baru kita masukkan nilai capaiannya. Berapa tadi? Kalau sangat baik berarti pakai rumus yang atas. Kalau baik berarti pakai rumus yang ini. Kalau cukup juga ini, kalau kurang dan sangat kurang. Nah, apabila terdapat beberapa kinerja tambahan, boleh ditambahkan nilai akhirnya dengan jumlah maksimal 10. Bukan tugasnya yang 10 ya, tapi jumlah skornya 10. Kalau ketemu ternyata 11, 12, 13, dan lain sebagainya, tetap dijadikan 10. Contoh, seorang pegawai kantor regional 2 BKN
ditunjuk menjadi Ketua Korpri di Provinsi Jatim. Pegawai tersebut capaian kinerjanya adalah 96%. Maka untuk menghitung nilai kinerja tambahan adalah sebagai berikut. Lingkup penugasan di luar instansi, bobotnya 3. Kategori capaian IKI cukup 96%. Dihitung dengan rumus sebagai berikut. 60/100 kali bobot lingkup penugasan bagi 100 kali nilai. Maka tertimbangnya adalah 60/100 kali 3/100 kali 96. Ketemunya ini 1,728. Ditambah 1,73. Ini yang nilai tadi ya, kinerja utama. Jadi 108. Kemudian penilaian SKP, JA, dan JF sekarang. Sama caranya ya. Nilai tertimbang, kinerja utama, dan kinerja tambahan. Nah, kita coba baca di satu-satu. Ini sama, membandingkan realisasi dengan target, menentukan kondisi normal atau khusus, seperti itu. Kemudian memilih kategorinya. Ini bentuk kategorinya agak beda dengan yang GPT. Baru menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Ini dilakukan dengan kategori capaian rencana kinerja ini dengan menggabungkan beberapa aspek indikator. Jadi ada aspek kualitas, kuantitas, dan waktu itu di sini. Nah, saya coba contoh dulu. Jadi kalau kita baca di sini ya, 2 atau lebih capaian IKI paling kurang berada pada kategori sangat baik, dan atau tidak ada capaian IKI yang kategori baik, nilainya sangat baik. Misalnya ini, kuantitas baik, kualitas sangat baik, waktu sangat baik, hasilnya sangat baik. Kuantitas sangat baik, kualitas baik, waktu baik, hasilnya baik. Kuantitas baik, kualitas sangat baik, waktu baik, hasilnya baik. Dan seterusnya. Sangat baik, cukup baik. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah menentukan capaian rencana kinerjanya, maka ini menjadi nilai capaiannya. Apabila di cascading secara direct. Tapi apabila di cascading secara non-direct, maka dipengaruhi oleh nilai atasan. Dapat proporsi 20 poin apabila atasannya sangat baik dan baik. Dan 10 poin apabila atasannya cukup, kurang 5 poin, dan sangat kurang 1 poin. Nah, ini. 1/100 kali 1/2, dan seterusnya. Kemudian, contoh. Kalau di cascading secara non-direct, misalnya skor 110 GPT-nya, CF-nya 115, di cascade dengan metode non-direct, maka 110 kali 20% ditambah 115 kali 80%, hasilnya 114. Tapi kalau direct ya tetap 115. Itu bedanya. Terus ini SKP-nya, penetapannya seperti ini. Kalau kinerja tambahan sama ya, CA dan CF. Saya langsung sambung saja ke Excel-nya. Izin saya mau ganti share screen dulu. Jadi contohnya di sini ada rencana kinerja meningkatnya kualitas SDM aparatur. Ini SKP-nya JPT ya. Meningkatnya kualitas SDM aparatur. Dan di sini ada indikator. Kalau seperti ini berarti single. Jadi single itu absolut targetnya 80, 98, 10, dan 80.
Kalau min max ya boleh aja. Misalnya ini kita isi 92 sampai 98. Boleh seperti itu. Terus kita pisahkan dulu satuan dengan angka. Nah, sesudah itu kita tinggal melakukan penilaian. Di sini kita isi maksimal apabila nilai 100, nilai 80 ini adalah nilai maksimal. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai nilai 82 gitu. Berarti 80 ini maksimal, kita tambahkan tulisan max. Apabila tidak maksimal, ya berarti ini max-nya kita hilangkan. Seperti itu, realisasi, misalnya ini 80, realisasinya 85 misalnya. Dia akan mendapatkan skor 106. Dan sangat baik. 98, 100 sangat baik. 98 tercapai 97 misalnya. Maka dia normal. Itu. 100. Nah, ini kondisi ini kita yang buat ya, normal atau khusus. Kita ketik khusus. Jadi dia khusus. Makin ke atas, makin jelek. Ini khusus, misalnya. Terus normal. Ini kita opsi ini. Jadi kalau buat Excel memang agak sulit ya. Harusnya itu pakai aplikasi. Salah sedikit rumusnya bisa nggak jalan gitu. Jadi sebaiknya diisi manual. Kemarin beberapa kita coba untuk mereferensi. Jadi misalnya ini kita kasih sama dengan dari file lain gitu. Rumusnya di sini nggak jalan. Jadi biasanya ketik manual itu lebih clear. Terus kemudian sesudah ketemu, maka di sini ada nilai 100,4 misalnya. Ini ada tugas tambahan maksimal 8. Sehingga karena 100 ditambah 8, 108, sekian. Terus dilanjut ke penilaian prestasi kerja. Ini yang SKP lama ya. Yang SKP lama kita masukkan sini. Terus penilaian kinerja SKP yang baru. Yang dari sini ya tadi. Terus ini integrasi. Ini yang kita butuhkan untuk kenaikan pangkat. Tapi tentunya yang ini nanti nyetaknya di hide ya, yang kayak gini. Max, kinerja utama 1, kinerja utama 2. Nah, kinerja 1 ini yang renaksi dan non renaksi tadi yang direct PK dan renaksi ini diisi 1 atau 2 boleh. Kemudian hal-hal yang tidak perlu ditulis mungkin di hide aja biar formnya persis permenpan 8. Kenapa? Karena ini saya nambah beberapa form di sini, menambah beberapa kolom yang tidak ada di permenpan. Tapi ini kita butuhkan untuk menghitung rumus-rumus ini. Jadi sebaiknya punya rumus yang nggak berubah dulu, disimpan sebagai cadangan kalau mungkin kita salah ketik, salah apa ya, akhirnya nggak berfungsi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang untuk JAJF, saya tutup sebentar. Yang JAJF itu rencana SKP-nya misalnya ya. Aspeknya ini, indikatornya ini, target-targetnya sudah kita pisah, baru kita melakukan penilaian. Sini, maaf. Di sini, yang hal-hal yang perlu kita isi, pertama adalah max atau min, kedua adalah kondisi, normal atau khusus,
Yang ketiga direct atau non direct. Jadi ini ketika ini direct, misalnya ini saya tulis direct, direct, nah nilainya dia 100. Ketika non direct, ini kebetulan sama ya. Nah, coba yang ini direct, nah nilainya 100. Non direct nilainya turun. Kenapa kok turun? Berarti atasannya nilainya jelek. Kita lihat nilai atasannya. Ini, nah, itu dia cuma 96. Sementara dia 100, maka dia turun. Jadi seperti itu. Nah, untuk mengisi ini, mengisi direct dan non direct. Nah, ini misalnya saya ganti, ini belum ada isinya, saya ganti direct ini. Saya ganti non direct. Ini dia ngambilnya dari atas. Jadi direct dan non direct ini dipengaruhi oleh nilai atasan. Ini harus disamakan. Nilai apa rencana kinerja yang diintervensi ini kita ambil dari depan sini. Kita copy dari sini, dari depan untuk ini. Ya, baru bisa. Kalau ini nggak kita kasih, kita kosongin gini, dia akan NA. Dia nggak keluar nilai, not available. Kita ambil dari depan, dari sini ya. Copy aja, jangan diketik. Kalau diketik, keliru ngetiknya nggak keluar. Itu baru keluar nilai. Jadi harus persis. Terus penilaian prestasi kerja, biasa, seperti biasa. Ini masih 60-40 ya, 0,6 sama 0,4 karena apa? PP 46, terus yang ini 70-30, terus baru integrasi. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi atau ada yang ditanyakan atau yang perlu kita konfirmasi atau kita diskusikan. Monggo silakan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi nanti, mungkin yang pertama itu adalah mungkin sedikit dijelaskan kembali direct dan non direct cascading Pak, karena ini kan berpengaruh ke penilaian, itu satu. Yang kedua tadi adalah pengertian realisasi normal dan realisasi kondisi normal dan kondisi khusus, karena tadi yang saya perhatikan di depan itu kondisi normal itu apabila realisasi melebihi target, itu yang saya perhatikan. Lalu yang khusus ini apabila realisasi lebih kecil daripada target. Nah, tapi tadi di paparan yang Excel tadi, rumus tadi yang tadinya target 80 jadi 85 itu Bapak tulis itu apa tadi Pak Iren? Normal ya? Iya. Jadi khusus tadi kalau nggak salah khusus ya, mungkin itu dua hal itu dulu Pak, sambil kita nanti akan mengalir saja terkait dengan diskusinya nanti. Mungkin Mbak Samsul bisa menjelaskan sedikit pertanyaan dari banyaknya teman-teman ini adalah direct dan non direct, lalu pengertian kondisi normal dan kondisi khusus ini Pak. Terima kasih Pak Samsul, monggo silakan. Tadi saya sudah sampaikan, jadi kalau yang paling sederhana direct dan non direct itu gini. Kalau nanti penilaiannya itu tergantung orang lain, maka itu pasti non-direct. Kalau penilaiannya tidak tergantung orang lain, itu berarti direct. Contoh seperti ini ya. Direct cascading. Misalnya ada rencana kinerja JPT yang diintervensi. Terwujudnya pelayanan prima pada Dispenduk. Kemudian salah satu pelayanannya adalah pelayanan KTP, gitu ya. Nah, targetnya 900 KTP pada 3 kecamatan. Maka ini kalau kita bagi 300 tim 1, misalnya kita nggak usah menyebut kasih kalau tidak ada. Tim 1, jadi ada tim 1, ada tim 2, masing-masing 300 KTP, ada tim 3, 300 KTP juga. Maka ini disebut direct.
Jadi 300 KTP itu menjadi tanggung jawab satu tim. Tim 1, tim 2, tim 3. Masing-masing memiliki tanggung jawab 300 KTP. Seperti itu. Maka ini disebut direct. Pekerjaannya meliputi keseluruhan. 1, 2, 3, dan 4. Nah, mulai periksa usulan, mulai menginput data, mulai mencetak KTP, mulai menglaminating, membagi, dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh tim ini, maka ini berarti di cascading secara direct. Nah, 300 tambah 300 tambah 300, hasilnya 900. Nah, ini direct. Kalau non-direct bagaimana? Nah, ini direct ada tim administrasi. Ini non-direct. Tim administrasi. Meriksa usulan 900 semua. Tim. Kedua tim input. Tim IT nih, tim input. Nah, ini 900 juga. Karena dia cuma meriksa. Ini yang input. Yang tim 3, ini yang bagian nyetak. Ini bagian nyetak. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Misalnya tim administrasi ini salah. Meriksa salah. Dia nginput ya ikut salah. Cetak akhirnya ikut salah. Nah, kesalahan dari tim administrasi itu ditanggung oleh dua tim lainnya dan pimpinannya, kabitnya, maka ini disebut non-direct. Tim input yang salah, meriksanya benar, nginputnya salah, cetaknya ikut salah. Nah, semua ikut nanggung. Yang ini juga gitu. Administrasinya udah benar, nginputnya udah benar, gilirannya tak jelek, gambarnya kebalik misalnya, atau keliru foto orang lain, maka ini juga ikut salah gitu loh. Jadi ketika ini semua ikut menanggung tercapainya 900 KTP secara sempurna, maka itu disebut non-direct. Kalau direct enggak, ada satu KTP yang salah, dilihat itu kerjaannya tim mana, tim ini. Tim ini tetap bagus nilainya, nggak pengaruh. Tim A, tim 1, tim 2, tim 3 tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau ini saling mempengaruhi. Itu bedanya direct sama non-direct. Itu paling gampang seperti itu. Dan biasanya tim non-direct itu tim yang dibuat dadakan. Biasanya begitu. Jadi proyek-proyek bersama itu biasanya menggunakan model non-direct. Tapi ya nggak harus seperti itu, tapi seringnya seperti itu. Nah, kalau kita belajar di Permenaker 8, direct itu bisa kita lihat dengan pembagian wilayah, dengan pembagian angka, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah ketika dibagi secara direct, nilainya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kalau non-direct itu dipengaruhi. Tuh. Terus sekarang pertanyaan kedua dari Pak Moderator, normal dan khusus. Nah, ini normal dan khusus. Jadi, misalnya persentase anak SD kelas 1 yang bisa membaca. Ini normal atau khusus? Persentase anak SD kelas 1 yang bisa membaca. Nah, kita lihat ininya dulu. Nah, misalnya makin banyak yang bisa baca. Makin baik. Maka ini disebut khusus normal. Misalnya, ada lagi. Jadi misalnya yang bisa baca itu 100 sama yang bisa baca 1000, ya lebih baik 1000, nah itu normal. 2. Misalnya persentase anak SD kelas 1 yang buta huruf atau belum bisa baca. Nah, tentunya
makin banyak yang buta huruf, makin baik atau makin jelek? Makin jelek. Nah, ini sebenarnya maknanya sama. Antara bisa baca dengan buta huruf ini maknanya sama. Tapi ini polarisasinya positif. Jadi makin banyak angkanya, makin kalau di sini bunyinya 90%, maka dia target 90% tercapai 95% lebih baik. Tapi kalau di sini yang buta huruf 4%, ternyata jumlah realisasinya 6% misalnya. Ini jadi jelek gitu loh. 4 ke 6 dianggap lebih buruk itu disebut khusus. Tapi kalau 4 ke 6 dianggap lebih baik itu berarti normal. Jadi makin banyak uang makin baik lah itu normal. Makin banyak utang makin susah lah itu khusus. Nah, kadang-kadang ada target yang bentuknya seperti itu. Polarisasi negatif dan polarisasi positif. Itu bedanya normal dengan khusus seperti itu. Jadi itu cara memahaminya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira itu Pak Moderator. Ya, Mungkin ada yang lain. kondisi normal, kondisi khusus ini mungkin salah satu contohnya adalah di kami ini terkait dengan kebakaran hutan lah misalkan. Jadi misalkan Ya. targetnya ini semakin turun, berarti dia semakin baik. Iya, berarti itu khusus. Khusus Pak ya. Ya. Baik. Bapak dan Ibu, apabila memang ada pertanyaan, nanti kita akan coba bahas di sini. Terima kasih. Sambil ngobrol Pak Samsul, kira-kira untuk yang SIASN ya, kalau nggak salah itu apa Pak Heri? SIASN ya? Kelas. Yang sistem informasi kita Ya. itu ada bocoran nggak nih Pak nih? Kira-kira di launching kapan atau seperti apa? Itu nanti rencana ya awal tahun itu janji dari Kedeputian Inka. Ada kebetulan Inka yang awal tahun ini Pak ya? Ya, tapi awal sebelum itu kemarin janjinya itu Elapkinnya dulu yang diupdate. Elapkinnya dulu ya. Jadi sebelum sistem. Ya, jadi nilai-nilai aja dulu yang dimasukkan. Kita nggak melihat proses dulu, itu yang teman-teman biar masuk ke SAPK. Terus kita approve kenaikan pangkatnya. Baru maturitas dari SKP-nya kita cek tahun berikutnya. Kira-kira seperti itu. Sudah ada sistem. Karena memang ini tanpa sistem sangat sulit, Mas. Jadi sangat sulit. Ini Pak ada pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa menjawab juga untuk teman-teman juga. Ini Pak terkait dengan syarat kenaikan pangkat. Jadi kalau dulu itu kan di PP 46 itu kan setiap unsur Pak ya harus baik ya. Walaupun tidak ada di aturan PP 46, namun ternyata pada faktanya memang setiap unsur harus baik. Nah, untuk syarat kenaikan pangkat dengan Permenpan nomor 8 yang baru ini, apakah kategori capaian IKI ini harus baik di seluruh aspek, kuantitas, kualitas, waktu, atau seperti apa Pak? Karena terakhir FGD Bali kemarin kalau nggak salah akan ada surat edaran atau apa seperti apa gitu. Kalau nggak salah saya dengar itu yang akan dikeluarkan BKN terkait dengan kenaikan pangkat nih Pak. Terima kasih. Ya, baik. Nanti surat edaran yang akan keluar ya sama dengan Excel yang barusan saya paparkan. Seperti itu, cuma bedanya dihilangkan kolom-kolom tambahan. Jadi kita persis plug yang ada di Permenpan. Jadi nanti rencana saya Excel ini saya tambahkan satu sheet yang khusus untuk cetak gitu loh. Yang khusus untuk cetak. Jadi biar
Kan itu memanjang gitu, kalau dicetak juga pakai kertas juga Nama cukup Pak ya? nggak muat. Saya Ini, sudah ya, ini coba, nggak kebetulan tadi ada muat. pegawai kita juga bercanda bahwasanya ini kalau dicetak juga nggak muat juga nih, itu saya sampaikan ya mau nggak mau kita ke percetakan lah buat nyetak SKP. Betul. Nah, Ya, makanya ini tadi saya juga baru kepikiran beberapa hari yang lalu saya cetak, loh, kok nggak muat gitu loh. ya, Rencana saya mau tambah satu sheet untuk print khusus untuk kenaikan pangkat gitu. khusus untuk Jadi kenaikan apa ya? Ya, ya, jadi hitung-hitungannya yang tadi hitung-hitungannya nanti tambah ya, satu sheet untuk kenaikan pangkat. ya. Itu Nanti yang paling di Nanti kali kami tunggu Pak terkait dengan yang apa yang Bapak ya sampaikan. ya Biar Pak Heri yang betul. kontak Bapak, karena itu akan kami share juga ke teman-teman Ya, siap. di KLHK Pak, seperti itu. Nah, Ya, ya. ini sudah ada Pak Ahmad Evianto nih, sudah Ahmad Evianto untuk bertanya lewat jalur Zoom Pak. Monggo Pak Ahmad Evianto disilakan untuk bertanya. Terima kasih Pak Irfan selaku moderator. Mohon izin Pak Samsul. Perkenalkan saya Ahmad Evianto dari Biro Kepegawaian Kementerian LHK. Iya, Mas. Barangkali mohon izin juga nih Pak. Mungkin melihat dari chat juga ini sama sebetulnya. Kami kelihatannya ini nggak cukup 20 JPL Pak untuk memahami ini kan. Isinya ini. Padahal amanat undang-undang ASN 20, tapi kelihatannya lebih dari itu. Oleh karenanya barangkali bolehkah misalnya ke depan, adakah rencana BKN itu membuat semacam aplikasi saja sebagai agar simpel Pak. Artinya mungkin kita PNS tidak perlu terlalu jauh detil tahu, tetapi norma-norma umumnya kita tahu ketika bicara input. Karena tadi mungkin yang disampaikan kalau program Excel kan kalau nanti yang di-sharing itu rentan Pak. Rentan kalau salah satu kolom terhapus saja, sudah biasanya kan berdampak ke semuanya nih Pak ya. Jadi barangkali semacam kayak aplikasi yang nanti kita hanya isikan saja di situ. Yang penting norma-norma umumnya kita semua selaku PNS memahami baik nanti dari JPT maupun JA dan JF. Pertama itu Pak Samsul. Kedua, mohon izin Pak Samsul, kami kebetulan juga bertugas ini di pengelolaan jabatan fungsional binaan KLHK Pak Samsul. Saat ini ada 6 JF menjadi binaan KLHK yang 3 diantaranya di tahun 2021 awal itu sudah terbit PKBKN-nya Pak. Artinya petunjuk pelaksanaan JF tersebut. Yaitu ada pengendali dampak lingkungan, Polhut, dan pengawas lingkungan. Nah kalau kita lihat isinya kan ini sudah diundangkan nih Pak Samsul ya. Ya. Artinya kalau sudah diundangkan artinya bisa rilis Pak. Dan harus dijalankan karena amanat Permenpan 13 secara substansi memang mulai Juli di tahun 2022 ini kan sudah harus jalan nih Pak. Nah kalau melihat substansi dan contoh-contoh di dalam Perka BKN yang dikeluarkan oleh BKN ini kelihatannya agak berbeda sama sekali dengan apa yang disampaikan saat ini Pak. Mungkin saya nggak tahu apakah itu masih mengacu ke format lama ya. Tapi yang jelas yaitu tadi karena sudah diundangkan dan ini harus diimplementatifkan Pak. Karena memang kemarin baru saja di Direktorat Standar Jabatan ASN memang akan membuat perka sapu jagat Pak dari jabatan fungsional yang menjadi amanat. Salah satu temanya barangkali yang akan menarik adalah terkait sama SKP. Karena di situ adalah SKP yang terintegrasi. Jadi JF ini sudah tugas jabatannya itu juga jelimet Pak, kalau harus memahami SKP-nya ini kayaknya di tahun ini cukup berat Pak. Jadi artinya memang harus ada yang simpel-simpel saja dan itu tidak merugikan JF Pak. Karena melihat di situ ada presentasi yang kita belum paham karena di amanat juga salah satu tugas instansi pembina itu adalah menyusun yang namanya standar kualitas hasil kerja yang menyangkut ke dalam tugas jabatannya. Kalau sejak awal, kalau dilihat contoh-contoh di dalam PKBKN, jadi ada angka-angka yang sumir Pak. Padahal apa? Setiap jenjang jabatan itu, mungkin nanti Bapak bisa bantu kan tidak ada kolom sejak awal di dalam SKP awal penyusunan itu kolom berapa target angka kredit yang harus dicapai. Padahal itu kan ditetapkan Pak. Target angka kredit untuk jenjang muda misalnya 25. Dan tadi dibahas pagi, kalau
kira-kira tidak mencapai target tersebut gimana? Kita bisa kena sanksi disiplin, Pak. Nah, ini kaitan dengan tadi penyusunan itu seperti apa? Karena tidak ada angka-angka target kredit yang menjadi tugas jabatan. Terus yang kedua juga, terus terang di KLHK kami juga sampaikan di timnya Bu Sri Gantini bahwa kondisi sebaran pegawai ini tidak ideal, Pak. Memang filosofi dasar penugasan menjadi tugas jabatan. Ini contoh-contoh kasus kita sampaikan, Pak. Contoh misalnya kalau secara sistem cascading, ada teman-teman, contoh di kami misalnya Polhutda, Pak ya, di salah satu tempat misalnya, itu fungsi di atasnya bukan hanya fungsi perlindungan, tapi ada fungsi pengelolaan konservasi. Padahal JF yang tersedia di sana hanya JF yang memiliki fungsi perlindungan saja. Nah, ini bagaimana menurunkan secara cascading, padahal tugas ini harus dijalankan. Kalaulah itu menjadi semacam tugas jabatan, padahal di dalam Permenpan masing-masing JF yang menjadi kenaikan pangkat itu hanya tugas jabatan. Tugas tambahan itu tidak dampak apa-apa untuk kenaikan pangkatnya. Seolah-olah nanti, saya khawatir Pak, kami ini fungsional tidak akan lagi menjalankan tugas-tugas tambahan karena tidak berpengaruh terhadap karir kami. Gitu Pak. Karena memang kondisinya sekarang sebaran pegawai belum ideal Pak. Nah, ini juga perlu dimaknai apa sih sebetulnya tugas tambahan tadi, tugas jabatan apa yang memang bisa mendongkrak terhadap karir JF tersebut. Itu barangkali sementara pertanyaan dari kami Pak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad Evianto ya. Sebenarnya yang Mas tanyakan itu juga mewakili saya juga JF. Jadi itu juga saya sadari juga. Jadi makanya saya tadi dari awal ngomong ini sudut pandang Permenpan 8 ya. Bukan sudut pandang diskusi. Nah, sekarang saya coba pakai kacamata diskusi, bukan pakai kacamata sudut pandang Permenpan 8. Jadi Permen 8 kan mempunyai falsafah gini, capaian organisasi itu harus selaras dengan capaian individu, harus cascading, harus turun. Tapi di situ berhenti. Harusnya setelah turun kan laporannya naik. Nah ini laporannya nggak diatur, gitu loh. Nggak diatur, sehingga sesudah organisasi terpenuhi targetnya, anggotanya tidak diatur. Terima kasih sudah terpenuhi, gitu. Harusnya kan terima kasih sudah terpenuhi dan ini reward buat kamu untuk naik pangkat kan gitu. Nah ini belum diatur dengan baik di sini. Jadi itu yang akhirnya muncul di tempatnya Bu Dir Sri Gantini mau buat pasal sapu jagat itu untuk mengatur itu. Karena kalau di Permen 8 memang nggak diatur. Jadi yang penting di Permen 8 itu target organisasi bisa tercapai. Nah, itu dulu. Nah, terus rewardnya apabila organisasi tercapai, lah itu belum diatur dengan detail, terutama JF kan seperti itu. Jadi itu memang PR bersama ke depan itu harus diatur sehingga karena keterkaitan itu sendiri juga sulit. Sekarang tim penilai angka kredit harus memverifikasi keterkaitan. Coba kalau ada berapa tim penilai angka kredit di KLH dan ada berapa jumlah JF di KLH. Bisa-bisa satu orang pegang berapa ratus orang kan setiap tahun. Kan enggak mungkin. Seperti itulah itu yang perlu. Terus bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu yang sifatnya tidak bernilai angka kredit tadi yang disampaikan itu bisa bernilai angka kredit kan gitu. Karena itu juga pekerjaan. Walaupun tidak ada angka kreditnya, kita ini juga melakukan pekerjaan yang mendukung organisasi gitu loh. Nah, itu yang harus kita pikirkan itu di situ. Nah, terkait dengan aplikasi, saya izin share screen sebentar ya.
Jadi sistem informasi kepegawaian nasional itu ada salah satunya di sini, kinerja gitu. Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah dikembangkan, cuma karena kita menggunakan database nasional, perlu ada uji sertifikasi, uji security dan lain sebagainya. Yang bahasa-bahasa teknis saya nggak terlalu paham juga, sehingga aplikasi ini apa ya, masih diuji lah, intinya begitu. Jadi diuji, saya coba bisa masuk enggak ya, saya nggak yakin juga. Karena kalau apa namanya, ada orang bisa masuk ke aplikasi ini dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai kewenangannya karena terhubung dengan apa, database nasional, itu takut bubar berubah gitu loh, bubar gitu loh. Kita harus memakai simpegnas. Yang mau pensiun bisa diperpanjang, Pak. Jangan-jangan nanti dibubarkan itu, Pak. Itu. Nah, itulah makanya itu yang apa namanya, kita coba sedang diangkat. Jadi di sini ada dashboard aplikasi. Maaf, saya salah. Lagi ya. Nah, sebenarnya aplikasi ini ya kita benar-benar menerjemahkan apa yang ada di Permen 48, mulai perencanaan di perjanjian kinerja. Jadi misalnya apa namanya, Direktorat Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Ini muncul PK-nya kan, nah, muncul PK itu, terus kemudian ini sumbernya dari mana, nah, ini review namanya. Terus dari PK kita nyusun SKP, SKP Jabatan Pimpinan Tinggi. Nah, ini masih ngaco. SKP Jabatan. Jadi ini masih pengembangan, Pak ya. Jadi saya juga belum ngecek. Ini juga Samsul Hidayat, fotonya juga kayaknya bukan foto saya ini. Iya, Iya, gantengan aslinya daripada ganteng aslinya, makanya ini masih ngaco. Jadi seperti itu, Pak ya. Ini ada nanti penilaian juga, harusnya ada di sini. Jadi penilaian harus ada. Terus bagaimana pembinaan. Ini apa namanya, bentuk aplikasinya seperti inilah gitu. Nah, terus nanti itu harusnya setiap orang itu bisa nampak target berapa, realisasi berapa. Jadi kalau ini warna merah itu berarti harus dibina. Gitu. Kalau warna hijau berarti dia working well, bekerja baik. Kalau warna kuning itu perlu diawasi. Lah itu harusnya nanti terpetakan masing-masing PNS. Jadi atasan itu bisa lihat, oh bawahan saya yang belum lapor siapa, yang belum dalam target ini, yang belum nyambung siapa. Jadi betul sepakat kalau memang ada aplikasi, tapi memang ini tak lihat kok perkembangannya belum signifikan. Gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Nah, jadi memang harapan dari mungkin seluruh pegawai sipil di Indonesia, mungkin harapannya aplikasi ini bisa dapat digunakan secepatnya, Pak ya. Karena memang penilaian ini mungkin yang akan jadi sedikit permasalahan. Nah, mungkin tadi juga di chat juga banyak juga pegawai kita yang bagaimana terkait dengan kenaikan pangkat nanti, terus apakah ada kebijakan terkait dengan kenaikan pangkat nanti sehubungan
dengan apa? Sehubungan dengan sulitnya istilahnya, agak rumitnya ini penilaian. Tapi yang pasti, yang dipastikan KP jalan terus yang jelas ya Pak ya, tidak akan ada kebijakan pun mungkin hanya sedikit saja, tapi yang jelas aturan ini mau tidak mau memang kita harus laksanakan seperti itu ya Pak ya. Iya, Itu yang betul. kedua, memang untuk Bapak dan Ibu sekalian yang tidak naik pangkat sih mungkin agak sedikit aman menunggu aplikasi, tapi memang untuk yang mau naik pangkat ini nanti akan ada Excelnya lah, Excelnya tadi yang sudah disampaikan paparkan oleh Pak Samsul Hidayat untuk bisa mengisi. Tadi tuh ada yang nanya nih Pak, kebijakan ada nggak? Yang jelas ya kita nggak mungkin ngasih kebijakan ya Pak ya. Kebijakannya gini Mas, kebijakannya kita nggak terlalu apa namanya, benar atau salah nih gitu Pak ya. yang penting bisa dulu lah, nggak terlalu saklek. Ini sudah di istilahnya kemarin tuh pas FGD Bali itu kan kami sempat dengar juga Pak, bahwasannya nggak mungkin kita sempurna langsung gitu Pak ya, makanya kami betul. sebelum tadi Pak Samsul Hidayat juga bergabung, kami sudah sampaikan yang penting pegawai negeri sipil KLHK menyusun dulu, lalu nanti ada format Excelnya. Silahkan masukkan sesuai dengan format, silahkan diisi. Yang penting tidak sedang menjalani hukuman sanksi disiplin, kasih pangkat seperti itu Pak ya. Nah, betul. Kami sudah sampaikan juga Pak, ini mungkin sedikit angin segar juga buat Bapak dan sekalian yang mau naik pangkat. Yang penting SKP kita sesuai dengan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Penilaian tadi juga ada format Excelnya, karena kita menunggu aplikasi ini belum pasti, masih awal-awal tahun atau nanti. Mungkin untuk yang tidak naik pangkat tahun depan April ini mungkin masih aman, tapi yang naik pangkat April ini pakai saja dulu aplikasinya, format Excel tersebut, silakan penilaian ya Pak Samsul ya. Betul. Kan yang penting nilainya baik gitu Pak ya. Jadi jangan terlalu, yang penting itu. Terus jangan lupa baiknya beda ya, baiknya PP 46 dengan PP 30 beda. Oh ya itu. Ya. PP 30 baik itu di bawah 76 Pak ya. Nah, berarti itu sangat baik lah ya, dibuat sangat baik lah. Ya kami pun sudah sampaikan hal tersebut Pak. Jadi dari Biro Kepegawaian dan Organisasi juga ada beberapa kebijakan yang penting pegawai kita itu tidak merasa kesulitan dalam penyusunan SKP. Contohnya ada organisasi baru dan segala macam yang belum ada pelantikan organisasinya, kami sampaikan pakai organisasi yang lama. Karena kan kami Juli ini ada ada SOTK yang baru Pak, P15 P18 itu. Jadi memang ada hal-hal kebijakan yang memang kita sudah sampaikan ke teman-teman saat sosialisasi itu untuk memudahkan yang bersangkutan, termasuk yang ini juga Pak Samsul, bahwasannya yang penting nyusun dulu bahasanya bahasa hasil sesuai dengan formatnya, penilaiannya yang penting sesuai dengan integrasinya nanti, tidak melenceng. Karena ya tadi Pak Samsul bilang Mbak, dari BKN pun mudah-mudahan tidak saklek ini benar atau salah, yang penting formatnya benar, itu ya Pak Samsul ya. Nah itu Bapak dan sekalian, itu adalah kalau dibilang kebijakan, sungguh kebijakan istilahnya untuk kenaikan pangkat nanti. Mungkin nanti teman-teman kepegawaian di unit kerja untuk segera membantu teman-teman yang KP ini. Kesian juga Pak, karena memang ada yang senior-senior yang ini mau naik pangkat, yang mungkin ya jelas untuk belajar itu nggak bisa cepat ya. Jadi kami minta untuk teman-teman kepegawaian yang istilahnya yang muda-muda dan mungkin yang lebih cepat memahami penyusunan SKP ini untuk dapat membantulah teman senior-senior yang akan naik pangkat. Nah, baik, di sini ada Bu Desparina, Bu Desi ya dari PSKL yang resen. Monggo Bu Desi, waktu dan tempat persilakan untuk sesi diskusi. Baik, terima kasih Mas Ervan yang terhormat, narasumber Pak Samsul dari BKN dan Bapak Ibu peserta rapat. Tadi kita sudah mendengarkan ya paparan dari Pak Samsul dan juga dari teman-teman Ropek tadi pagi. Mungkin yang kami tanyakan Pak langsung aja terkait dengan penugasan tambahan ya untuk pegawai di luar dari turunan dari rencana kinerja atasan. Maksudnya begini Pak,
Kalau untuk JA dan JF, misalnya yang bersangkutan mendapat tugas tambahan sebagai PLT. Dari informasi yang kami pernah dengar sebelumnya, waktu FGD itu kami sempat mengikuti juga Pak melalui YouTube. Yang kami tangkap, mohon maaf kalau pemahaman kami salah, apabila tugas tambahan di luar dari yang turunan dari atasan langsung merupakan core bisnis dari organisasi, itu masuk ke kinerja utama. Nah, dan kami tangkap juga waktu itu PLT merupakan masuk ke kinerja utama. Mungkin kami tanyakan terkait dengan untuk penilaiannya, Pak. Kalau untuk PLT misalnya, PLT kan harus membuat SKP juga ya, Pak, karena akan diturunkan ke pegawai di bawahnya. Nah, yang kami tanyakan kalau terkait dengan PLT itu yang untuk menambah nilainya pada kinerja utama itu format penilaiannya seperti apa? Yang kedua, misalnya ada pelaksana mendapat penugasan dari misalnya Bu Sekdip misalnya. Penugasan itu juga mendukung core bisnis organisasi. Kan nanti akan kita masukkan ke rencana kinerja utama. Nanti itu untuk penilaiannya seperti apa, Pak? Karena kan kita tidak bisa mengisi kolom rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Kami mungkin masih bingung juga Pak di sini, kalau bisa mungkin ada contoh-contoh perhitungannya Pak. Begitu aja untuk pertanyaan kami Pak Samsul. Terima kasih. Baik Bu Desvarina. Siapa? Saya simulasikan Bu ya. Siapa? Makasih Pak. Baik. Ini sebagai contoh ya. Excel bisa dilihat ya? Bisa Pak? Bisa Pak. Oke. Ini sebagai contoh, anggap aja yang kelima ini kita kasihkan cantolan di atasnya. Jadi terlaksananya, makanya di awal itu kita selalu menambahkan kata-kata terlaksananya direktif. Ini bahasa sapu jagat. Direktif pimpinan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Ini kan di CPT selalu tambahkan ini kan. Nah, ini kita masukkan indikator yang kita, rencana kinerja yang kita punya, ini sebut saja koordinator yang dijadikan PLT kepala dinas misalnya gitu, atau jika koordinator dijadikan PLT-nya eselon 2 lah gitu lah, misalnya begitu. Jadi di sini terlaksananya direktif pimpinan sebagai PLT, misalnya kepala dinas lingkungan hidup di Kabupaten X misalnya, Kabupaten S gitu ya. Nah, ini kan PLT. Nah, ini dengan dasar ini, maka dia membuat satu SKP lagi sebagai seorang kepala dinas, PLT kepala dinas. Nah, tentunya ketika dia membuat SKP PLT kepala dinas, akan dilakukan penilaian kepala dinas kan gitu. Dilakukan penilaiannya seperti kepala dinas, yaitu dengan menggunakan JPT ya. Nah, nilai dari JPT itu nanti masuk ke sini, masuk ke nilai yang ada di sini, capaian yang ada di sini. Misalnya ini persentase nilai capaian kinerja ini tempat dia di PLT kan, kinerja dinas KLD. Cukup satu aja gitu, dan waktu mungkin bisa lah. Ini cukup kita buat satu.
Nah, nanti misalnya ketercapaiannya mungkin karena PLT nggak dibuat misalnya capaian anggarannya gitu ya. Biasanya mungkin dibuat 95% maksimal gitu ya. Nah, karena dia PLT dia kasih max 95%, misalnya ini 90 sampai 95%. Nah, ini nanti dihitung seperti biasa. Nah, capaian yang ada di sini berapa ini? Ini dari capaian organisasi yang dia pimpin. Artinya 2 SKP ya. Tapi yang dinilai yang ada di sini saja, yang dinilai untuk kenaikan pangkat dan sebagainya yang ada di sini. Yang di PLT sana hanya penilaian itu hanya bagian dari penugasannya, supaya dia bisa menurunkan orang-orang yang ada di sana. Itu seperti itu. Kalau kita mengangkat menjadi PLT. Nah, terus terkait tugas tambahan. Apakah tugas tambahan itu masuk kinerja utama atau kinerja tambahan sih sebenarnya? Jadi ketika dia mendukung kinerja organisasi, ya dia masuk kinerja utama seperti itu. Cara penilaiannya apa? Ya, jadi sebenarnya kata kunci dari sebuah rencana kinerja itu adalah indikator. Jadi bagaimana sebuah pekerjaan itu bisa dinilai berdasarkan indikator. Artinya, artinya dengan itu, ini kan kita belum praktek ke reality, jadi ini masih bingung. Artinya sekarang kalau kita atau pimpinan memberikan tugas tambahan, apakah itu nanti diterjemahkan sebagai direktif kinerja utama, ataukah diterjemahkan pada kinerja tambahan, itu harus menampilkan indikator. Harus dikasih indikator. Jadi kamu satu tugaskan menjadi PLT di tempat X gitu. Nah, itu harus ada indikatornya. Yang baik seperti apa, capaiannya seberapa, dan cara mengukurnya bagaimana. Itu harusnya ada. Nah, sehingga format tugas itu harusnya ikut diupdate. Yang isinya manual indikator. Karena itu nanti dasar untuk menilainya. Kalau tanpa itu, kita nggak bisa menilainya hanya dasarnya ada SK gitu aja. Gitu. Ada SK penugasan, berarti udah ada. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus memang ada tambahannya. Nah, cuma ya itu tadi, perlu ada ya aturan main. Bagaimana sih kita membuat indikator dari seorang yang ditugaskan, diberi tugas tambahan. Nah, itu perlu tambahan mungkin. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Sedikit lebih memberikan gambaran bahwasannya tadi SKP PLT itu dibuat 2 ya Pak ya. Dan hanya 1 saja yang dimasukkan ke dalam SKP definitifnya, kinerja utamanya. Jadi tidak perlu keseluruhan dari SKP PLT-nya ya, bukan begitu Pak? Tidak perlu seluruh. Jadi tidak seluruhnya ya Pak ya. Iya, Karena memang iya. ini kemarin itu jadi pertanyaan juga Pak. Pertanyaannya adalah satu, bagaimana jika memang seorang ya PLT tersebut seorang jabatan fungsional, misalkan dia di teknis, jabatan fungsional teknis PLT sebagai TU. Nah, kalau kita masukkan Ya. PLT-nya ini masukkan ke Tugas itu, ya Pak? ya jangan dimasukkan tugas TU ke dalam situ. Tapi masukkan keseluruhannya gitu Pak ya? Ya, jadi tugas TU-nya dipisah aja, tapi totalitasnya persentase terselesaikannya PLT TU gitu aja. Oh, gitu aja Pak ya? Iya. Nah, itu disambungkan dengan butir-butir angka kredit gimana itu Pak? Kinerja utama ini kan nggak ada hubungannya dengan angka kredit nih Pak. Iya, betul. Nah, itu makanya itu ada namanya pasal sapu jagat yang nanti mau dibuat ya. bukan Jadi ini itu. Baik Pak, jadi setidaknya ada gambaran seperti itu Pak ya. Jadi SKPPL buat 2 tetap, lalu masukkan saja 1 ke PLT-an berjalan sesuai dengan rencana. Seperti Iya, itu Pak. betul. Seluruh baik Pak, itu memang yang menjadi banyak pertanyaan teman-teman di KLHK Pak, itu salah satunya. Yang kedua tadi ada Pak terkait dengan penugasan langsung. Jadi seperti ini Pak, memang ada pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan penugasan langsung. Jadi seorang jabatan fungsional misalkan keuangan Pak dia, yang bersangkutan itu di bawah misalkan eselon 4 lah ya, struktural eselon 4.
Namun yang bersangkutan ini diberikan tugas oleh eselon 2-nya, Pak, untuk misalkan perencanaan anggaran dan sebagai macamnya. Nah, apakah ini bisa dimasukkan sebagai kinerja utama yang bersangkutan, sedangkan eselon 4-nya tidak ada sama sekali tuh, Pak, terkait dengan perencanaan anggaran. Tapi ini ada direktif penugasan dari eselon 2-nya lah, katakan seperti itu. Kira-kira apakah ini bisa dimasukkan ke kinerja utama atau seperti apa menurut Pak Samsul? Itu, Pak. Bisa. Bisa, Jadi Pak, bisa. ya. Jadi bisa dimasukkan walaupun atasan langsungnya, kinerja atasan langsungnya itu tidak ada hubungannya sama sekali, tapi secara organisasi ada, itu boleh, Pak, ya. Boleh. Baik. Tapi di rencana kinerja atasan yang diintervensi, tolong dituliskan direktif juga gitu loh. Oh, direktif juga, Pak, ya. Jadi ya. Jadi istilahnya nanti si tim pengelola kinerja yang mereview tidak bingung, Pak, ya. Iya. Ini nyambung kemana nih? Ya, siap, Pak. Baik, ini sedikit demi sedikit ada mulai ini. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Baik, mungkin yang sudah resen yaitu Bu Lindah dari Biro Umum. Silakan Bu Lindah, waktu dan tempat silakan apabila ingin bertanya dengan narasumber dari BKN. Monggo silakan. Terima kasih Pak Ervan, Pak Samsul. Ini yang saya tanyakan, ini terkait SKP, ini kan di SKP yang semester 2, itu kan kita nanti kan ada matrik peran hasil, kemudian ada POM Excel yang penilaian yang tadi Pak Samsul share. Nah ini yang saya tanyakan itu, apakah capaian SKP dan P2K itu tetap dibuat atau tidak di semester 2 ini? Kalau misalnya tetap dibuat, apakah rumusnya masih sama dengan rumus yang dipakai pada semester 1? Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, Pak Samsul atau Pak Ervan mohon dirinci lagi ke kami. Jadi nanti khususnya untuk pegawai yang akan naik pangkat, nanti kira-kira apa saja sih dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, karena kan lumayan banyak ya. Jadi dari semester 1 apa, kemudian semester 2 apa. Jadi supaya kami bisa bisa membuat listnya dan tidak tertinggal dokumennya. Cuma itu saja sih Pak Ervan dan Pak Samsul. Terima kasih. Ya baik, silakan Pak Samsul. Mungkin nih ada kendala jaringan di Pak Samsul ya ini. Karena sepertinya terdiam. Baik, Bu Linda, saya jawab saja ya. Tadi ada 2 pertanyaan terkait dengan penyusunan SKP. Bahwasannya memang tadi dalam artian sudah kita sampaikan berulang kali terkait dengan SKP ini. Yang jelas SKP berdasarkan PP 46 itu disusun Januari sampai Juni. Itu harus sudah ada P2K-nya ya Pak Heri ya. P2K-nya. Lalu untuk Juli sampai dengan Desember itu juga sama. Ada SKP-nya, lalu ada penilaiannya juga, P2K-nya juga. Nanti itu digabung. Ada integrasi, ada format-formatnya tadi sudah kita sampaikan juga sesuai dengan SE nomor berapa Pak Heri? Nomor 3 tahun 2021. Nah, paling lambat akhir Februari. Nah, untuk yang naik pangkat ini coba nanti tunggu dari mutasi apakah memang ada kebijakan terkait dengan surat edaran kenaikan pangkat seperti apa. Silakan monggo, itu pasti akan di-share ke teman-teman di kepegawaian seperti apa. Nah, dokumen-dokumennya ini kebetulan Pak Samsul sempat lost nih. Bentar, Pak Samsulnya lost. Untuk dokumen-dokumen Pak Samsulnya lost hilang ya, kekat kayaknya. Nah, terkait dengan dokumen-dokumennya yang jelas nanti tunggu saja Bu Linda itu dari BKN. Makanya kan tadi saya sampaikan dan Pak Samsul sampaikan juga bahwasannya akan ada surat edaran terkait dengan usulan kenaikan pangkat. Nah, tugas kita saat ini adalah menyusun dulu SKP. Saya yakin sudah kita anggap sudah lah SKP Januari sampai Juni itu sudah dianggap sudah selesai. Ya Bu ya, sudah ya Bu ya. Januari sampai Juni Bu ya, sudah selesai. Lalu yang sekarang ini kita fokus ke
SKP dari Juli sampai Desember. SKP berdasarkan PP 30 tahun 2021, Permenpan nomor 8 tahun 2021. Itu lalu penilaiannya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Samsul, integrasinya juga disampaikan oleh Pak Heri tadi bagaimana caranya. Yang penting kita fokus dulu ke situ saat ini sambil kita menunggu surat edaran dari BKN terkait dengan usulan kenaikan pangkat. Yang jelas SKP PP 46 dan P2K-nya, SKP PP 30 2021 PP 30 2019 dan Permenpan nomor 8 2021 Juli sampai Desember ini, dan P2K-nya dan penggabungan penilaian itu akan jadi dokumen kenaikan pangkat. Gitu. Yang dipastikan itu akan dijadikan dokumen kenaikan pangkat. SKP P2K PP 46, SKP P2K PP 30, integrasi penggabungan itu akan dijadikan dokumen kenaikan pangkat. Seperti itu Bu Linda. Baik. Mohon maaf Pak Ervan. Berarti untuk yang di semester 2 ini, untuk yang P2K-nya ini kan seperti yang tadi yang sesi tadi pagi kan penilaiannya 70-30 ya? Ya. Untuk yang semester 2. Ya. Kan penilaian 70 dan 30, berarti nanti kami untuk yang P2K ini langsung menyesuaikan ya untuk penilaiannya itu. Karena kan yang semester 1 kan 60-40. Itu betul seperti itu. Nah, ini Pak Samsul sudah lagi. Ya, betul Bu. Kami belum melakukan penilaian sudah 60 derajat Pak Samsul. Ya, Pak, dipakai 70-30 dulu. 70-30 ya Pak ya. Iya. Oh iya, terus ini berarti yang dialog kinerja juga tetap dibuat ya di semester 2 ini ya? Yang apa itu Bu maksudnya? Ya Bu, dialog kinerja itu terkait dengan metrik peran hasil juga dibuat Bu. Itu hanya untuk menyusun SKP dalam artian agar Ibu, tim dan keseluruhan pegawai dapat membagi peran hasil. Karena memang kami sudah coba dalam artian ada teman yang tidak membuat dialog kinerja metrik peran hasil itu malah kesulitan yang bersangkutan ini untuk menyusun SKP. Nah, baik, itu ya Bu ya. Mas ya, mau menambahkan nanya boleh? Sebentar bertanya dengan Bu Dwi ya. Ini Pak Dwi atau Bu Dwi, monggo yang sudah resen. Ibu Dwi. Bu Dwi ya. Oke, baik Bu Dwi, silakan monggo. Terima kasih Pak Ervan. Sebelumnya saya sudah juga tanyakan lewat chat box dan link yang disampaikan. Jadi gini Pak, untuk yang SKP tadi, jika ada alih tugas di pertengahan tahun 2021 itu nanti gimana ya perhitungan SKP-nya? Apakah yang semester 1 dinilai di di unit kerja sebelumnya dan semester 2 di unit kerja baru? Mohon arahannya Pak, terima kasih. Izin Bu siapa ini tadi? Bu Dwi. Pak. Ya, Bu Dwi, izin. Tanggal itu bulan apa Bu Dwi alih tugasnya? Alih tugasnya masuk di unit kerja yang baru di akhir Juli Pak, 2021. Akhir Juni apa Juli? Juli. Juli ya? Pertengahan Juli Pak. Mohon arahannya Pak. Kalau masih di bulan Juli, ya ini kebijakan juga lah menurut saya. Kalau masih di pertengahan Juli, berarti ya udah SKP-nya diselesaikan PP 46 di unit lama, dibuka SKP PP yang baru di unit yang baru pakai Permenpan 8, karena mungkin tanggal dia masuk ke tempat yang baru katakan tanggal 10 gitu. Ya sudah SKP-nya ditandatangani tanggal 10 gitu aja. Daripada tanggung kan gitu loh. Daripada tanggung Pak ya bikin ya. Tapi mungkin sini informasi memang ada contoh teman-teman yang in-passing itu mau tidak mau misalkan dia in-passingnya di bulan April Pak ya. Itu jadi jabatan fungsional. Nah, jadi yang bersangkutan ini sedikit bertanya juga ini Pak, karena memang ada beberapa teman pejabat-pejabat struktural kami juga yang in-passing itu di bulan April Pak ditetapkannya. Nah, kalau berdasarkan aturan pemahaman kita adalah yang bersangkutan ini menyusun SKP 3 kali berarti Pak. SKP sebagai strukturalnya,
April sebagai jabatan fungsionalnya berdasarkan PP 46, baru buat lagi di Juli sampai Desember ya. Itu Ya, Pak. betul. 3 Pak, ya. kali. Ya. Pak. Nah, luar biasa nih teman-teman. Semangat ini Pak yang Izin invasi Pak ini. Irfan, saya masih kurang paham. Apakah berarti di bulan Januari sampai Julinya ikut ke peraturan yang lama, di Julinya ikut peraturan yang baru? Ya, Apakah betul, begitu betul. Pak Samsul? Betul. Sudah ya, biar nggak pusing tapi ya Pak Samsul ya. Artinya tidak apa-apa lebih dari 1 semester ya Pak? Maksudnya lebih dari 1 semester gimana? Kan per bulan Juli, pertengahan Juli Pak, artinya kan lebih dari 6 bulan itu. Enggak, penilaiannya sampai Juni aja. Yang gitu. lama, tapi yang baru dimulai 1 Juli. Gitu. Oh, yang baru dimulainya di pertengahan Juli itu Pak? Iya, di pertengahan Juli itu aja. Jadi terima kasih banyak Pak Samsul. periodenya ditulis saja 1 Juli sampai 31 Desember, tapi penandatanganan SKP-nya tanggal 10 itu waktu dia masuk gitu aja. Oh, per SPMT-nya masuk berarti? Iya, itu aja. Terima kasih banyak Pak Samsul. Iya. Terima kasih Pak Irfan. Ini cukup antusias teman-teman nih Pak Samsul nih. Tadi sudah Bu Dwi, ini ada mungkin tidak semuanya juga nih karena mengingat waktu juga dari pagi juga sampai sore hari ini. Nanti mungkin sedikit lagi saja. Mungkin Bu Unon Purwati ya, silakan monggo Bu. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsul dan Pak Irfan dan teman-teman yang lain. Yang saya mau tanyakan ini Pak, kami di tempat kami unit kerja itu kami mengalami reorganisasi baru Pak. Yeah. Kebetulan saya Javung Pedal. Nah, organisasi baru ini itu terkait standarisasi. Sedangkan di Javung Pedal itu sangat sedikit sekali, minim sekali standarisasi, kegiatan-kegiatan standarisasi. Nah, nanti kan kalau kita menyusun SKP yang baru kan kita harus mengaitkan apakah SKP kita itu bisa dinilai angka kredit atau tidak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Itu terus gimana ya Pak ya? Kan enggak ada Pak, misalnya taruhlah enggak ada atau minim sekali. Itu kita harus seperti apa ya Pak ya gitu. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, memang ini agak sulit ya apa yang Ibu sampaikan ini. Bahkan di BKN sendiri kemarin ada yang menempati jabatan seperti itu Bu. Akhirnya ini dipindah, diganti maksudnya. Jadi dia dilantik lagi ke jabatan yang di situ memang ada angka kreditnya gitu. Jadi harus pindah ya Pak ya. Kenyataannya di BKN dipindah itu gitu. Karena dia nggak ada pekerjaan yang bernilai angka kredit di situ gitu loh. Kan karirnya nggak jalan. Gitu. Iya Pak, saya jadi worry gitu. Mungkin saya sedikit informasi saja Pak, bahwasannya perubahan organisasi ini mungkin yang paling terlihat ya, bukan terdampak Pak ya, adalah dari Badan Litbang di kami Pak. Jadi dari Badan Litbang di kami ini istilahnya struktur organisasinya total berubah, peneliti jelas ke BRIN ya, kemarin juga sempat itu ada yang bertanya juga seperti apa. Nah, dan memang dengan kepegawaian Badan Standarisasi BSI yang sekarang yang dulunya ada Badan Litbang, kami sampaikan bahwasannya untuk penyusunan SKP ini yang penting dapat tersusun dengan sesuai dengan format. Untuk pejabat-pejabatnya itu dapat dikondisikan dengan keadaan yang istilahnya saat ini ada, atau bisa saja menggunakan organisasi yang lama, karena kan ini Juli itu kita itu ditetapkan SOTK yang baru itu. Jadi memang kami sampaikan juga dengan kepegawaian di bank yang sekarang BSI ini, monggo yang penting jangan dipersulit saja nanti itu terkait dengan yang menandatangani siapa dan rencana kinerjanya seperti apa gitu loh. Karena kan memang organisasi mohon maaf Pak, sebentar Pak, saya ya baik. Bu Non, bagaimana, mungkin itu sudah cukup menjawab ya? Bukan menjawab, menghibur Mas. Menghibur Pak ya.
Ya memang jadi memang seperti itu Pak, bahasanya memang ini kan bukan hanya kendala dari KLHK saja terkait dengan Iya, semua tadi dari Puslitbang Kominfo juga ya betul. sama persis seperti Malah itu. kemarin itu ada yang buat SKP sampai Juli Pak ya. Bukan sampai September ya Pak Heri ya. Dari untuk yang BRIN-nya. Makanya yang penting kan tadi sudah disampaikan, yang penting penyusunan SKP ini sesuai dengan format Permenpan nomor 8. Betul atau salahnya itu nanti dulu saja. Maksudnya betul salahnya itu tidak melenceng dari aturan. Yang penting bahasa hasil ada di dalam SKP kita, target kinerja kualitas waktu kita isi dan segala macam. Targetnya itu jangan wah ini targetnya nggak mungkin nih kita capai ya. Itu nanti dulu gitu loh. Itu nanti dulu. Penilaiannya seperti apa? Yang penting sesuai dengan format. Tadi kami sampaikan juga. Yang penting Bapak dan Ibu sekalian kita sama-sama belajar. Kita pun sama-sama belajar. Jangan terlalu dibuat pusing dulu lah mungkin Pak Samsul begitu Pak ya, karena memang betul. Sudah pusing Pak, sudah pusing tambah pusing itu. Baik tadi mungkin ini satu lagi Bu Imelda monggo silakan, waktu dan tempat dipersilakan di unmute. Iya makasih Pak Efran. Pertanyaan saya mungkin hampir sama itu dengan beberapa teman-teman dari balai yang lain, tetapi kasus kami mengenai PLT Pak. September Ibu Kepala Balai KSDA Sumut itu meninggal dan ditunjuk PLT-nya adalah Kabid Teknis. Nah, terkait SKP untuk semester 2, apakah untuk SKP pimpinan itu PLT Kabid Teknisnya langsung karena memang baru di September, atau masih di yang lama ketika Ibu Hotmauli sebagai KBB sebelumnya gitu. Kedua, terkait dengan jabatan fungsional, apakah misalnya begini, pejabat fungsional itu dia berada di bawah kepala seksi, tetapi jabatannya sudah madya gitu. Apakah sebagai pejabat penilainya tetap kepala seksi atau ke atasnya Pak, kepala bidang? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke. Baik, yang pertama, jadi rencana kinerja seorang kepala balai itu adalah rencana kinerja balai tersebut. Ketika PLT itu diangkat, katakanlah bulan September karena beliau meninggal, ada PLT yang baru, maka PLT tersebut tinggal melanjutkan. Dia tidak perlu membuat SKP baru. Jadi dia tinggal melanjutkan aja sisanya bulan September sampai Desember, nanti capaiannya seperti apa. Nah, baru menjadi input di SKP kabitnya. Gitu. Jadi yang dipakai untuk penilaian kenaikan pangkat dan lain sebagainya yang di kabitnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, fungsional madya bekerja dengan pimpinan atau atasan eselon 4 gitu ya? Misalnya gini, dia sudah madya ya Pak ya, tapi misalnya di kantor dia diletakkan misalnya di seksi perlindungan gitu. Nah untuk pejabat, biasanya selama ini kan ya atasan langsungnya itu yang sebagai pejabat penilai gitu. Tapi kan kalau dilihat masa sudah madya kepala seksi sebagai pejabat penilainya gitu. Ya, memang dulu ada paradigma seperti itu. Jadi kalau madya itu boleh aja dinilai oleh kepala seksi gitu, karena kepala seksi itu struktural gitu ya, karena dianggap struktur itu memiliki leadership sehingga bisa menilai. Itu sebenarnya asumsi juga, nggak ada aturan juga. Tapi kalau kita melihat aturan yang lain, misalnya kelas jabatan atau leveling, ya sebaiknya madya itu yang menilai kabit lah, seperti itu. Jadi itu lebih pas menurut saya, seperti itu. Ya baik Pak, mungkin sedikit kami informasikan bahwasannya terkait dengan penataan jabatan fungsional ini, mengacu ke PP 11 itu bahwasannya jabatan fungsional bertanggung jawab terhadap kepada yang mendayagunakan, dan kami pun sudah mengeluarkan surat edaran Setjen ya Pak Heri ya. Iya. Surat edaran Setjen ya setidaknya kurang lebih untuk mengatur bahwasannya untuk JF pertama dan muda itu ada di bawah eselon 4 dan madya itu ada di bawah eselon 3 Pak minimal. Itu. Oke, betul. Setidaknya
Ini untuk mengurangi apa ya, yang tadi sempat disampaikan Pak Samsul seperti itu. Baik, bagaimana Bu Imelda, sudah cukup? Sudah ya. Jadi baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi baik, Ya. Bapak Ibu dan sekalian semuanya. Baik, ini satu lagi Pak nih sudah menyalakan kamera nih. Ini mau tidak mau. Ya, boleh. Dari set BP2SDM, monggo Pak gimana? Terima kasih. Ya, Pak Irfan, terima kasih. Pak Samsul, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Begini Pak, saya sebetulnya mau cerita saja bahwa ini kejadian di saya saja. Mungkin buat yang lain, buat kacamata. Pertama, saya adalah pengawas sampai bulan April. Itu beralih ke analis kepegawaian. Ini mulai April. Berarti SKP-nya pasti ada 2 ini. Berikutnya saya sudah di fungsional, tapi ditugaskan PLT 2 Subak. Jadi saya memang jabatannya merangkap banyak sekali sehingga. Wah, luar biasa ini. Bukan, maksudnya apakah SKP saya harus membuat Subak 1, 2 jabatan fungsional, atau PLT itu hanya sebagai pasal sapu jagat tadi yang disampaikan pertama tadi. Soalnya kalau saya bikin 4, berarti nanti ketika disatukan itu kan berarti dibagi 4 Pak. Ini apakah enggak kebanyakan atau bisa di pasal sapu jagat sebagai PLT gitu. Mungkin begitu saja Pak, terima kasih. Oke, baik Pak. Ya, itu aja Pak, nggak apa-apa. Dibagi sebagai PLT, dikasih ini, sebagai PLT dikasih ini, sebagai PLT dikasih. Jadi itu bisa seperti itu. Apa namanya, menjadi 2 PLT, nggak apa-apa. Sedangkan bagaimana dengan SKP? Kalau pada level PLT kasih ya, kalau menurut saya kalau kasih itu kan levelnya bukan strategis. Jadi kalau beda kasus dengan tadi yang dari Bu siapa tadi yang penanya sebelumnya, dia kan PLT kepala dinas, PLT kepala balai. Balai besar. Nah, iya. Jadi dia punya PK yang harus diwujudkan kan gitu. Sehingga perlu buat 2 SKP. Kalau Bapak ya SKP-nya 1 aja ditambahkan itu. Karena kan eselon 4, jadi hanya teknis saja. Jadi artinya penurunannya tidak harus tertulis. Penurunannya bisa dilakukan dengan perintah. Nah, tertulis di matrik peran hasil itu sudah cukup. Jadi tidak perlu Bapak membuat SKP 2. Kalau menurut saya yang membuat SKP 2 itu hanya yang PLT kepala balai yang strategis lah kira-kira. Kepala Satker mungkin ya Pak? Ya, kepala Satker. Ya, baik. Ya, mungkin sedikit informasi Pak Samsul, kami juga terkait dengan PLT ini yang fenomenanya lah sedang mungkin banyak. Karena memang PLT ini pun banyak yang bertanya apa buat SKP atau tidak lah, ini seperti itu. Kami pun sampaikan untuk SKP PLT bayangan lah, dalam artian untuk peran hasilnya ke tim di bawah yang menjadi tempatnya PLT tersebut Pak Gimun. Seperti contoh ya SKP bayangan lah, jadi tidak sama sekali ini fungsinya buat apa, untuk membagi peran hasilnya ini ya, ke tim di bawahnya. Seperti itu ya Pak Samsul ya. Ya baik, begitu berarti Pak Gimun. Harus dirinci ya, artinya tidak harus dirinci SKP-nya. Enggak Pak. Pasal sangat baik. Artinya bisa diterjemahkan ke bawah ke pelaksana atau fungsional lain bisa untuk dilaksanakan, gitu Pak. Betul. Oke, terima kasih. Izin nyambung Pak. Ya, monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini dari Denpasar, Rofi Bora. Ini menyambung aja dengan apa yang dibicarakan Pak. Kebetulan mirip-mirip lah. Ya. Mungkin tadi kan bicara PLT Pak. Mungkin yang saya mau tanyakan terkait juga dengan PLH Pak. Gimana Pak? Kira-kira itu di PLH itu masuk nanti di tugas tambahan atau gimana gitu? Misalnya kepala seksi, PLH, kepala balai. Terima kasih Pak. Jadi kalau PLH itu kan lebih pendek. Jadi dia hanya kontrol aktivitas. Saya pikir kalau PLH itu
nggak perlu buat SKP bayangan ya. Jadi cukup apa namanya mungkin beberapa hari. Jadi penilaian di PP Permenpan 8 ini kan paling cepat 1 bulan, gitu loh. Jadi itu hal-hal kecil yang apa namanya tidak perlu tidak perlu dimasukkan ke dalam SKP baik di bayangan, hanya menghenti beberapa hari. Tidak ada pengaruh yang terlalu strategis dalam organisasi. Kira-kira itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oh ya, tadi ada di chatroom juga muncul, kalau PLT Kabid gimana? Sama, PLT Kabid dengan PLT Kasdi sama. Selama Kabid tersebut, jadi gini, kenapa kita membuat PK bayangan, membuat SKP bayangan? Karena SKP itu akan diturunkan ke level JAJF. Gitu. Tapi kalau tidak diturunkan ya tidak usah. Kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul. Mungkin nanti ini Pak Samsul masih kami mute keseluruhan dulu. Silakan untuk di-unmute Pak Samsul. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya kami mohon maaf karena memang waktu yang istilahnya cukup dari pagi kita sampai jam pukul 16 ini cukup panjang, dan memang ternyata banyak pertanyaan-pertanyaan, dan itu khususnya lebih ke dalam teknis di lapangan seperti apa, dan kemungkinan itu kalau kami tangkap itu pertanyaan-pertanyaan yang memang berulang itu bahwasannya itu sudah pernah ditanyakan atau sebelumnya. Itu kenapa kami sediakan kolom Google Form untuk menanyakan pertanyaan terkait dengan SKP. Mudah-mudahan nanti kami akan jawab. Lalu kami akan simpan dalam link materi yang sudah kita share, termasuk nanti yang materi yang Pak Samsul Hidayat berikan nanti seperti itu. Nah, mungkin sedikit saja bahwasannya kita pastikan SKP ini adalah SKP khusus pegawai negeri sipil. Jadi pegawai yang di luar pegawai negeri sipil tidak perlu dimasukkan dalam metrik peran hasil seperti itu. Seperti contoh, kami lebih banyak ke honorer seperti apa di bawah kami. Tugas-tugas kinerja itu tetap tanggung jawab PNS yang bersangkutan. PNS yang bersangkutan terkait dengan tugas-tugas yang akan diberikan ke PPNPM, pegawai kontrak ataupun itu namanya, itu dibuatkan terpisah. Jadi ya tadi bilang bayangan tadi bahwasannya itu terpisah, tapi tidak dimasukkan ke dalam metrik peran hasil. Nah, jadi memang di kami ini fenomena ini mungkin sama. Mas Ervan, saya potong sedikit ya. Ya. Jadi ke depan itu memang akan diatur. Jadi untuk saat ini memang masih dipisah karena bunyinya adalah penilaian kinerja PNS. Ya. Itu manajemen kinerja PNS. Nah, ke depan Permenpan 8 ini akan diupdate atau direvisi nanti melingkupi yang lain, melingkupi yang P3K dan lain sebagainya. Kira-kira itu. P3K ini ASN atau karena kan ada beda Pak. Nanti jangan sampai ada interpretasi terkait dengan P3K ini adalah ASN itu Pak. Karena khawatir kan sebenarnya ada P3K yang dipikirkan itu adalah pegawai kontrak ini Pak, PPNPM. Oh, iya. Nah, itu Pak, itu jadi P3K yang ASN ya, bukan PPN. Itu Pak, P3K yang ASN Pak ya. Iya, karena memang masih ada sisa-sisa terkait dengan yang kontrak, teman-teman kontrak ini Pak. Betul Pak. Baik Pak, ini memang tadi Pak Toto juga di bagian fungsional menginformasikan ada pembahasan di Menpan terkait dengan Permenpan nomor 8 ini Pak. Mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang memang nanti setidaknya ya kalau dibilang memudahkan tidak mungkin juga Pak, yang namanya aturan pasti akan membuat kita bekerja lebih keras lagi Pak ya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu sudah sampai sore dan memang antusias dari Bapak dan Ibu sekalian cukup antusias lah kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Dari jam 8 tadi sampai jam 4 ini memang masih yang mengikuti di YouTube dan masih di dalam Zoom, link Zoom ini cukup banyak.
Nah, untuk materi dari BKN nanti kami minta Pak ya kirim ke Siap, Pak Heri ya. Ya, nanti kami akan upload ke dalam link materi tersebut. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kami akan coba jawab lagi nanti di dalam Q&A. Itu akan kami bagi di link materi Bintek hari ini. Di dalam materi tersebut juga ada simulasi materi dari Biro Kepegawaian dan Organisasi. Sebelum kami menutup semua ini, harapan kami adalah sosialisasi ini mungkin sosialisasi yang terakhir di tahun 2021 ya, tidak ada lagi sosialisasi. Setelah kami melakukan beberapa kali sosialisasi, April kami lakukan sosialisasi, Juli, lalu Eselon 1 masing-masing juga mengundang langsung narasumber dari BKN. Dan ini kami punya utang Pak, kami punya beban moral Pak Samsul nih dari Biro Kepegawaian punya beban moral terkait dengan penyusunan dan penilaian. Makanya dari itu hari ini mudah-mudahan istilahnya puas tidak puas mau tidak mau silakan buka link materinya, buka link YouTube-nya lagi, silakan belajar lagi, kita sama-sama belajar. Kalau perlu baca Pak itu Permenpan nomor 8 Pak ya. Kalau memang Ya, kuat betul. Pak ya, kuat. Kalau kuat Pak ya. Ini segini nih. Tuh, nah itu setebal itu Pak ya. Betul Pak itu. Aduh, itu di Itu tempat bola saya. balik loh itu. Kemarin ada maling saya lempar itu langsung pingsan itu Pak. Aduh. Yang dulu Pak, jangan dilihatin yang banyak. Baik Pak Samsul Hidayat, ada kata-kata penutup sebelum kami tutup Pak Samsul? Ya, baik. Terima kasih. Jadi tadi yang perlu kita garis bawahi, ini masih banyak yang WA saya masih tanya, KP 2022 masih pakai PP 46 lah, masih ada yang seperti itu. Masih Pak, di chat juga masih ada itu Pak. Aduh. Ya, ini di WA saya juga banyak yang nanya seperti Ya gitu itu. Pak ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, jadi 2022 ini 6 bulan, Januari sampai Juni itu PP 46, Juli Desember PP 30, terus integrasi. Nah, seperti itu. Yang penting kita bisa dulu perkara maturitas atau tingkat kualitas dari SKP, kita benarkan ya mungkin untuk yang Oktober kita agak lebih, itu pun ya ada lebih ketat lagi, terus untuk 2023 lebih bagus lagi lah seperti itu. Jadi kita dalam proses learning ya, kita dalam proses belajar. Jadi masa iya baru belajar berjalan terus saya paksa untuk lari kan seperti itu. Jadi enggak seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Ya diikuti dulu sebisanya dulu. Kira-kira seperti itu dan tetap semangat. Terima kasih. Ya baik Pak, terima kasih Pak Samsul. Ini di chat juga banyak yang gagal move on lah istilahnya. Oh, kenapa enggak nanti aja 2022 atau nanya masih kayak pakai PP 46 masih ya. Jadi memang hal ini mau tidak mau kita sikapi secara positif ya Pak Samsul ya, bahwasanya memang aturan sudah diterbitkan, mau tidak mau hafal atau tidak hafal seorang pegawai negeri sipil wajib untuk mentaati peraturan kedinasan yang sudah ditetapkan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sedikit informasi, link materi sudah kita share. Nanti di situ juga mudah-mudahan kami tim kinerja akan mencoba untuk membuat video penyusunan SKP. Jadi di situ akan kami buat juga video penyusunan SKP. Setidaknya harapannya lebih singkat, lebih mudah dipahami dan bisa dibaca berulang-ulang. Jadi dari kami cukup sekian dari Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian LHK. Terima kasih banyak Pak Samsul Hidayat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu karena memang diskusi ini akan masih cukup panjang ya Pak ya. Mudah-mudahan harapannya aturan kinerja ini memang dapat kita laksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah berlaku seperti itu. Dari kami Biro Kepegawaian dan Organisasi memohon maaf apabila memang dalam pelaksanaan terdapat kekurangan istilahnya yang penyampaian katanya istilahnya salah atau memang kurang. Kami pun di sini masih belajar juga termasuk terkait dengan penilaian ini. Akhir kata
kami pamit dari Biro Kepegawaian dan Administrasi Kementerian LHK. Kami juga pamit. Terima kasih banyak Pak Samsul. Terima kasih banyak. Saya pribadi cukup sedikit tercerahkan lah penilaian ini seperti itu, karena memang baru fokus ini kemarin di FGD Bali belum terlalu fokus, dan di sini sudah mulai sedikit fokus seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, akhir kata selamat tahun baru, selamat menyusun SKP baru, tetap semangat, salam kinerja, gitu Pak ya. Ya, rezeki baru. Ya, rezeki baru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Biro Kepegawaian dan Organisasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Samsul. Ya, terima kasih semuanya. Samsul, Mas Irfan, saya mohon pamit ya. Terima kasih. Pak Gimun, jangan bingung-bingung Pak Gimun. Terima kasih Mas Irfan. Pak Toto, terima kasih. Iya, Bu Melda. Toto, terima kasih Pak Toto. Tidak boleh bingung. Izin live, permisi. Assalamualaikum. Toto. Pamit ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Irfan dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum. Izin Baik. Terima kasih. Materi dari BKN memang belum masuk link. Akan kami update paling secepatnya. Jadi terus dipantau terus, karena di materi tersebut akan kami masukkan juga videonya. Mungkin nanti 3 hari atau 4 hari, yang jelas videonya akan kita masukkan ke dalam materi tersebut sambil kita sedang proses editing seperti itu. Mas nanya dong Mas. Terima kasih Pak Irfan. Mas boleh nanya nggak? Aduh, pintar ya. Mas Irfan. Ya. Boleh nanya nggak? Aduh. Ini berat juga nih kalau bilang boleh, nanti panjang lagi kita nih Bu. Saya boleh. Sambil share screen, soalnya dari tadi saya agak susah. Ini saya kan sambil coret-coret. Ya. Saya stuck di. Saya boleh share screen. 1 minggu ini ya? Bukan 1 bulan. Sebentar ya. Ini kan 1 bulan. Nah, berarti dia ada 1 bulan ini 15 hari kan? Terus setelah 15 hari 1 minggunya dipotong dulu. Oh iya, silakan. Nah, itu aja Bang, maksud saya Bang. Ini hasil ininya. Jadi ya. Saya sudah buat. Kan? Ini punya kepala balai kami. Ini perjanjian kinerjanya sudah saya buat seperti ini. Ini kan isinya indikatornya. Tapi kan yang ini di bawah ini kan indikator kinerjanya ya. Ya. Nah, saya stucknya di sini pembagiannya. Kalau di bawah ini bahasa terlaksana manajemen kinerja pegawai, terlaksana penegakan disiplin. Ini saya ngambilnya dari mana gitu. Oh iya, nanti coba ditanya ke kepala NTU-nya, kepala seksinya. 15/8 kan? Mensukseskan kinerja terkait dengan penanaman, pemeliharaan. Saya minta rekapannya. Itu kira-kira yang bersangkutan ini tentang apa gitu. Jadi nggak mungkin Ibu sendiri bisa sudah di kegiatan yang alfa aja ini loh. Mudah itu adalah alfa aja ya. Melihat Ranger Renstra itu ada paparannya di situ, tugas-tugas dari masing-masing cuma ini aja untuk mensukseskan kinerja yang di atasnya ini. Itu banyak juga nih Bu ya. Ini bukan PK-nya, ini PK atau bukan? Ini nggak pernah di ini. PK. Perjanjian kinerja ya? Iya, PK kepala balai. Ya baik, nanti silakan situ misalkan contoh penanaman itu apa yang bersangkutan, misalkan seksinya, terselenggaranya, tersedianya, atau apalah bahasa-bahasa yang istilahnya yang lebih mengetahui itu adalah si pelaksananya Bu. Gitu. Ya, cuman ini Mas, apa namanya? Kalau mau lihat mudahnya apa gimana gitu, soalnya kalau mesti harus mengumpulkan lagi satu persatu orang-orang yang bersangkutannya, saya pikir ini nggak bakalan selesai.
gitu Jadi ya. ini kemungkinan adalah ya itu kembali lagi kerjanya hanya beberapa orang saja yang memang datanya itu jelas ngambilnya dari mana gitu. Jadi kayak gini. gini kan saya enak nih kalau yang tadi kan Mas bilang kalau kepala balai ngambilnya dari perjanjian kinerja, jebret langsung jadi gitu kan. Nah, Oke, baik Bu. Ini mungkin sedikit Ibu ini sedikit curhat ya, mungkin diberikan beban untuk menyusun SKP keseluruhan. Jelas seperti enggak ini. juga. Cuman kan enggak juga Mas, cuman kan saya mau move on ke bawah, itu kan harus mikirin atas kalau yang pakai ini. Ya, Kalau yang sebelumnya kan saya mikirin yang paling simpelnya Ibu buka range-nya BPDAS sejam itu buka di situ nanti buka range. Oke. Range RKT-nya tahun 2021. Nanti Ibu di situ bisa lihat dari PK-nya kepala balai Ibu, misalkan contoh penyusunan rancangan teknis RHL itu larinya kemana? Misalkan ke Pak Masir misalkan ya. Nah nanti di Pak Masir situ akan ada kegiatan-kegiatan yang bentuknya output, dokumen dan segala output ya, masih output. Saya bicara masih output. Oh, itu makanya apa bisa ngecek dari Dipa POK aja? Di Dipa POK ini kan ada turunannya. Paling aman itu Renstra itu akan ada Dipa POK-nya ada. Nah, ambil dari situ. Kalau mau lebih mudahnya lagi, ambil lihat SKP yang lama nih. Oh, ini tinggal merubah ke bahasa hasil. Seperti itu. Jadi, nanti Ibu rubah ke bahasa hasil, masukkan ke dalam metrik peran hasil ini. Nah, itulah jadi nanti SKP yang bersangkutan. Nah, paling gampang tuh di Renstra, biro Renstra unit kerjanya. Itu paling simpel. Itu masih bahasa output ya, masih bahasa dokumen dan segala macam, masih kelengkapan dokumen lengkapi. Nah, itu ubah ke bahasa hasil. Kayak contoh ini Bu Tumtum ada contohnya itu adalah pengadaan disiplin pegawai disiplin. 4 dokumen. Kami rubah terlaksananya penegakan disiplin pegawai sesuai ketentuan. Itu dari mana ya? Dari Renstra RKT-nya Biro Kepegawaian, termasuk sama Renstra RKT-nya nanti unit kerjanya di BPDAS HL ini. Seperti itu. Nah, kalau Ibu bilang waktunya tidak mepet dan segala macam, monggo kalau memang bisa. Memang kalau dalam artian hanya beberapa tim yang menyusunkan semuanya, monggo bisa silahkan. Itu kami persilahkan karena memang sepengalaman kami dalam penyusunan ini, mau tidak mau yang bersangkutan itu memang ikut terlibat. Itu kenapa ada namanya dialog kinerja dan menemukan metrik peran hasil. Oke lah kalau memang tahun ini, awal tahun ini tidak perlu, tapi yang pasti nanti ke depannya itu harus. Karena kenapa? Karena mereka inilah yang lebih mengetahui kegiatan-kegiatannya. Termasuk saya sendiri tidak mengetahui sebagian administrasi jabatan fungsional katakanlah di tempat kami, mereka kegiatan apa saja walaupun secara teknisnya tahu, outputnya tahu, tapi kan outcome-nya itu tidak mengetahui. Seperti itu Bu Farah.